Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 6 akan mempresentasikan PKL di RSA UGM. Laporan ini disusun oleh Risti Denia Reka Putri, Meliani Vera, Ika Davitasari, A. Yuniswatun, Yunesti Kurnia Putri. Definisi rumah sakit dan instalasi farmasi. Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Untuk instalasi farmasi, bagian dari rumah sakit yang bertugas menyelenggarakan, mengkoordinasikan, mengatur, dan mengawasi seluruh kegiatan pelayanan farmasi serta melaksanakan pembinaan teknis kefarmasian di rumah sakit. Tugas dan fungsi rumah sakit. Tugas rumah sakit menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009, Pasal 4 tentang rumah sakit menyatakan bahwa rumah sakit mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara sempurna. Fungsi rumah sakit yang pertama, menyediakan dan menyelenggarakan pelayanan medik, penunjang medik, rehabilitasi, pencegahan, dan peningkatan kesehatan. Yang kedua, menyediakan tempat pendidikan atau latihan tenaga medik dan paramedik. Yang ketiga, sebagai tempat penelitian dan pengembangan ilmu dan teknologi bidang kesehatan. Klasifikasi rumah sakit. Rumah sakit umum adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit. Menurut Permenkes nomor 56 tahun 2014, rumah sakit umum diklasifikasikan menjadi rumah sakit umum kelas A, B, C, D, dan E. Rumah sakit khusus adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, atau jenis penyakit. Rumah sakit khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 diklasifikasikan menjadi rumah sakit khusus kelas A, rumah sakit khusus kelas B, dan yang terakhir rumah sakit khusus kelas C. Definisi dan tujuan instalasi farmasi rumah sakit. Instalasi farmasi rumah sakit adalah suatu unit di rumah sakit yang merupakan fasilitas penyelenggaraan kefarmasian di bawah pimpinan seorang apoteker dan memenuhi persyaratan secara hukum untuk mengadakan, menyediakan, dan mengelola seluruh aspek penyediaan perbekalan kesehatan di rumah sakit. Instalasi farmasi rumah sakit melayani pasien setiap harinya selama 24 jam. Tujuan instalasi farmasi rumah sakit yaitu yang pertama, memberi manfaat kepada penderita rumah sakit, sejawat profesi kesehatan, dan kepada profesi farmasi oleh apoteker rumah sakit yang kompeten dan memenuhi syarat. Kedua, membantu menyediakan personil pendukung yang bermutu untuk instalasi farmasi rumah sakit. Yang ketiga, membantu dalam penyediaan perbekalan yang memadai oleh apoteker rumah sakit yang memenuhi syarat. Yang keempat, membantu dalam pengembangan dan kemajuan profesi kefarmasian. Yang terakhir, meningkatkan penelitian dalam praktik farmasi rumah sakit dan dalam ilmu farmaseutik pada umumnya. Fungsi instalasi farmasi rumah sakit yaitu yang pertama, pengelolaan perbekalan farmasi, kedua, pelayanan kefarmasian dalam penggunaan obat dan alat kesehatan, ketiga, melakukan konseling obat kepada pasien. Kegiatan pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai. Yang pertama, pemilihan adalah menetapkan jenis sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan. Kedua, perencanaan kebutuhan adalah kegiatan untuk menentukan jumlah dan periode pengadaan. Ketiga, pengadaan adalah merealisasikan perencanaan kebutuhan. Keempat, penerimaan adalah menjamin kesesuaian jenis, spesifikasi, jumlah, mutu, waktu penyerahan, dan harga yang tertera dalam surat pesanan dengan kondisi fisik yang diterima. Yang kelima, penyimpanan, di mana penyimpanan harus dapat menjamin kualitas dan keamanan mutu. Keenam, pendistribusian dalam rangka menyalurkan sediaan farmasi, alkes, BMHP dari penyimpanan ke unit pelayanan. Yang ketujuh, pemusnahan dan pemeriksaan. Pemusnahan dilakukan apabila produksi sudah tidak memenuhi persyaratan mutu, telah kadaluarsa, tidak memenuhi syarat untuk digunakan, dicabut izin edarnya. Yang kedelapan, pengendalian,
Dan yang terakhir, administrasi meliputi pencatatan dan pelaporan, administrasi keuangan, administrasi pemusnahan. Pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian dan pelayanan resep, penelusuran riwayat penggunaan, rekonsiliasi obat, PIO, konseling, visite, pemantauan terapi obat, meso, evaluasi penggunaan obat, dispensing sediaan steril, pemantauan kadar obat dalam darah. Selanjutnya, kegiatan PKL. Di instalasi farmasi Rumah Sakit UGM terdiri dari gudang farmasi, satelit rawat inap, satelit rawat jalan, dan IGD. Untuk SDM atau sumber daya manusia, ada 11 apoteker, 29 tenaga teknis kefarmasian, lalu ada 5 asisten tenaga teknis kefarmasian, dan 1 admin. Gudang perbekalan farmasi. Pertama, perencanaan. Dilakukan dengan metode konsumsi. Lalu untuk pengadaan dilakukan dengan pengadaan langsung ke PBF, etalog, lelang, hibah, dan produksi sendiri. Kemudian untuk penerimaan dilakukan dengan mengecek kesesuaian faktur dengan surat pesanan dan fisik barang. Selanjutnya penyimpanan, obat di gudang disimpan berdasarkan FIFO, alfabetis, suhu penyimpanan, dan farmakologis. Kemudian untuk pendistribusian dilakukan sesuai permintaan dari satelit farmasi dengan menggunakan buku defekta dan surat permintaan unit. Selanjutnya pemusnahan dilakukan untuk obat yang sudah kadaluarsa, sudah tidak memenuhi persyaratan mutu, dicabut izin edar, dan memenuhi syarat untuk digunakan. Kemudian pelaporan, terdapat 2 pelaporan. Yang pertama pelaporan internal berupa pelaporan penggunaan obat dan alkes, lalu laporan pendistribusian dan laporan keuangan. Lalu yang kedua, pelaporan eksternal, pelaporan narkotika dan psikotropika, dan pelaporan BPJS. Lalu untuk pengendalian, memonitoring kesesuaian stok obat dengan cara melakukan stok opnam 3 bulan sekali, lalu melaporkan obat yang mendekati kadaluarsa dengan cara memberikan penandaan obat yang kadaluarsa kurang dari 7 bulan. Pelaporan obat narkotika dan psikotropika, kemudian pemusnahan obat kadaluarsa. Satelit farmasi rawat inap. Di farmasi rawat inap ini terdapat 1 apoteker penanggung jawab, 5 apoteker klinis, 13 tenaga teknis kefarmasian, dan 1 asisten tenaga teknis kefarmasian. Untuk pengelolaan perbekalan farmasi, penyimpanan obat berdasarkan bentuk sediaan, suhu, slow moving atau fast moving yang disusun secara alfabetis, FIFO dan FEVO. Lalu untuk obat lasa, diberi label lasa, disimpan tidak berdekatan dengan obat yang terlihat sama dan nama yang terlihat sama. Kemudian untuk obat HAM, disimpan di rak khusus obat HAM yang disendirikan dari obat lain. Lalu untuk pelayanan kefarmasian, sistem distribusi satelit rawat inap itu berdasarkan OUDD atau One Unit Dose Dispensing, yaitu penyiapan obat dalam bentuk dosis terbagi siap pakai untuk pemakaian selama 24 jam. Yang pertama, dokter meresepkan obat yang diinput ke sistem komputer atau elektronik resep. Kemudian farmasi rawat inap melakukan screening resep. Selanjutnya, mencetak resep dan etiket resep, kemudian penyiapan obat, lalu pengemasan obat dan pelabelan obat, kemudian pengecekan ulang oleh apoteker berupa nama pasien, nama obat, jumlah obat, dan etiket, kemudian diambil oleh perawat setiap bangsal, lalu diserahkan kepada pasien oleh perawat. Untuk pasien pulang, obat akan diserahkan langsung oleh apoteker. Satelit farmasi rawat jalan. Di farmasi rawat jalan terdiri dari 1 apoteker penanggung jawab, 1 apoteker pendamping, lalu 5 tenaga teknis kefarmasian, dan 1 asisten tenaga kefarmasian. Untuk alur pelayanan resep, yang pertama dilakukan screening administrasi berupa nama, umur, jenis kelamin, berat badan pasien, kemudian tanggal resep, nama, tanda tangan, dan SIP dokter. Kemudian dilakukan perhitungan tagihan, lalu pencetakan resep, kemudian dilakukan screening farmasetis berupa bentuk sediaan, dosis, jumlah frekuensi obat, dan ketersediaan obat. Kemudian dilakukan screening klinis, lalu konfirmasi dokter jika diperlukan, lalu dilakukan penyiapan obat, kemudian
double check, lalu penyerahan obat ke pasien disertai KIE. Untuk penyimpanan obat di farmasi rawat jalan berdasarkan bentuk sediaan, farmakologis atau kelas terapi, kemudian fast moving atau slow moving secara FIFO dan FEVO. Satelit farmasi IGD. Di satelit farmasi IGD terdapat 5 tenaga teknis kefarmasian dan 1 asisten tenaga kefarmasian. Untuk apoteker penanggung jawab farmasi rawat inap merangkap dengan farmasi rawat jalan. Kemudian untuk pelayanan kefarmasian, semua perbekalan farmasi yang dibutuhkan pasien saat di IGD dilayani oleh satelit farmasi IGD dengan cara perawat mengambil perbekalan yang dibutuhkan ke satelit farmasi IGD. Satelit farmasi IGD juga melayani permintaan dari polihemodialisa atau HD berupa penyiapan obat yang dilakukan sesuai dengan permintaan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.